Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azura dengan NPM 2408260133. Jadi di sini saya akan membahas pada blog Endocrine Metabolism and Nutrition yang berjudul diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Jadi definisi dari DM tipe 2 itu adalah dia yang dimana gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis akibat mekanisme utama. Yang pertama itu ada resistensi insulin, yang dimana kondisi dimana jaringan tubuh atau terutama otot dan adiposa menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga glukosa itu tidak dapat masuk ke dalam sel dengan baik. Yang kedua, itu ada disfungsi sel beta pankreas, yang dimana sel beta pankreas yang bertanggung jawab untuk produksi insulin, yang dimana tidak dapat menghasilkan cukup insulin untuk mengatasi kebutuhan tubuh meskipun ada resistensi insulin. Kemudian penyakit ini dia merupakan jenis diabetes yang paling umum dan biasanya berkembang secara bertahap, seringkali tanpa gejala yang jelas pada awalnya. Prevalensi global diabetes itu meningkat setiap tahun, yang dimana dengan data terbaru menunjukkan sekitar 462 juta orang di dunia menderita diabetes, sehingga besar diantaranya adalah DM tipe 2. Adapun faktor risiko DM tipe 2 ini, yang pertama itu ada faktor genetik, yang dimana jika ada riwayat keluarga yang menderita diabetes, seseorang lebih beresiko untuk mengembangkan DM tipe 2 ini. Yang kedua itu obesitas. Obesitas itu dia khususnya lemak visceral, yang dimana lemak yang menumpuk di sekitar organ internal sangat terkait dengan resistensi insulin. Kemudian keberadaan lemak tubuh yang berlebihan yang mana mengganggu mekanisme normal tubuh dalam merespon insulin. Yang selanjutnya itu ada faktor usia, yang dimana resiko DM tipe 2 ini dia meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usianya itu 45 tahun. Kemudian ada polirisasi diet, yang dimana diet tinggi gula, makanan olahan, lemak jenuh yang berhubungan lah dengan peningkatan resiko DM tipe 2. Diet tinggi serat dan rendah indeks glikemik justru dapat mengurangi resiko. Terus kurangnya aktivitas fisik, yang dimana aktivitas fisik yang rendah berhubungan dengan penurunan sensitivitas insulin yang meningkatkan kadar glukosa darah itu dia jadi meningkat. Terus ada sindrom metabolik, yang dimana individu yang hipertensi, dislipidemia atau kolesterolnya tinggi, dan hiperglikemia beresiko lebih tinggi mengembangkan DM tipe 2. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi itu bagaimana proses DM tipe 2. Jadi prosesnya itu yang pertama resistensi insulin pada DM tipe 2, otot dan jaringan adiposa itu dia menjadi kurang responsif terhadap insulin. Kemudian akibatnya itu meskipun insulinnya diproduksi dalam jumlah yang cukup berlebih, sel-sel dalam tubuh itu tidak mampu menggunakan secara efektif. Makanya glukosa tidak dapat diserap dengan baik di dalam sel sehingga beredar dalam darah. Terus yang kedua dia gangguan sekresi insulin. Jadi pada tahap awal DM tipe 2 itu pankreas mengkompensasi resistensi insulin dengan memproduksi lebih banyak insulin. Namun seiring berjalannya waktu, sel beta pankreas itu dia yang memproduksi insulin menjadi kelelahan dan tidak dapat menghasilkan cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa darah. Jadi kombinasi resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin itu yang menyebabkan kadar glukosa darahnya itu tinggi, yang bisa merusak berbagai organ dan menyebabkan komplikasi jangka panjang.
Adapun diagnosis DM tipe 2 itu ada gula darah puasa, yaitu kurang dari sama dengan 120 mg per desiliter itu dalam 2 kali pengukuran yang terpisah. Yang kedua itu ada tes toleransi glukosa oral atau OGTT, glukosa plasma lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter setelah 2 jam mengonsumsi indeks glukosa 75 gram. Kemudian ada hemoglobin A1C kurang dari sama dengan 6,5%. A1C menggambarkan rata-rata kadar glukosa darah dalam 2-3 bulan terakhir. Terus gejala klasik diabetes itu ada poliuria, sering buang air kecil, polidipsi, haus berlebihan, penurunan berat badan tanpa sebab jelas, dan kelelahan. Selanjutnya itu juga ada komplikasi jangka panjang, yang dimana komplikasi mikrovaskular, penyakit jantung koroner, terus ada stroke, kemudian ada komplikasi mikrovaskular, yang dimana retinopati diabetik, yaitu kerusakan pembuluh darah retina akibat hipoglikemia kronis yang tepat menyebabkan kebutaan. Terus ada netropati diabetik, yaitu kerusakan pada ginjal yang dapat berkembang dia menjadi gagal ginjal. Terus neuropati diabetik itu juga ada kerusakan saraf yang mengakibatkan mati rasa terbakar atau nyeri pada ekstremitas. Komplikasi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien dan meningkatkan angka kematian terkait DM tipe ini. Selanjutnya adapun tata laksana DM tipe 2 ini, yang pertama modifikasi gaya hidup, diet yang menurunkan asupan karbohidratnya, itu diet kaya serat, kayak buah-buahan, terus sayuran, terus rendah lemak, jenuh yang dianjurkan diet Mediterania yang kaya dengan minyak zaitun dan lemak sehat. Terus olahraga, latihan aerobik seperti jalan atau bersepeda, dan latihan ketahanan seperti angkat beban. Selanjutnya terus ada penurunan berat badan. Terus terapi farmakonya itu bisa minum metformin, yang dimana obat ini pertama untuk DM tipe 2, yang dimana metformin ini dia bekerja dengan mengurangi produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Terus ada GLP-1 reseptor agonis atau misalnya liraglutid atau semaglutid, yang dimana dia meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan produksi glukosa hati sambil meningkatkan rasa kenyang dan menurunkan berat badan. Kemudian ada SGLT2 inhibitor, yaitu obat yang bekerja dengan mengurangi reabsorpsi glukosa di ginjal sehingga glukosa itu diekskresikan melalui urin. Terus ada insulin. Jadi insulin itu pada tahap lanjut atau kalau misalnya pengobatan oralnya itu nggak cukup, insulinnya itu dapat diperlukan untuk mengendalikan kadar glukosanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin referensi yang saya dapatkan itu ada American Diabetes Association 2023, terus ada Diabetes Care 2022, selanjutnya ada juga Lancet Diabetes Endokrinologi 2023, Imaging Treatment in Diabetes tipe 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.